Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Yusuf Mansur digugat 5 miliar rupiah atas tuduhan penggelapan dana. Ustadz Yusuf Mansur digugat perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang. Kabar itu disampaikan oleh kuasa hukum sang Ustadz, Ariel Muhtar, saat dihubungi oleh awak media. Iya betul, sudah ada gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Perkara perdata, ujar Ariel Muhtar. Dia menjelaskan gugatan perdata terhadap Ustadz Yusuf Mansur diajukan oleh 5 orang. Penggugat ibunya mengklaim sebagai investor dalam pembangunan bisnis penginapan yang dilakukan oleh Yusuf pada periode 2013 sampai dengan 2014. Dalam gugatannya, kelima investor tersebut menuding Ustadz Yusuf Mansur telah menggelapkan uang mereka, sehingga kelima orang tersebut meminta ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah. Penggugat menginginkan ganti rugi imaterial sebesar 5 miliar rupiah. Kalau kerugian mereka itu 5 orang, nggak sampai 100 juta rupiah. Begitu ujarnya. Deretan bisnis terbentur hukum, Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur dituntut oleh para investornya agar memberikan ganti rugi senilai 5 miliar rupiah. Yusuf diduga melakukan penipuan berkedok patungan usaha atau patungan aset. Yusuf sendiri sudah angkat suara. Dia menegaskan tidak akan lari dan akan menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pengadilan. Intinya, saya nggak lari. Saya ada, tidak kemana-mana. Saya aktif di sosmed, saya tetap ada di TV. Rasanya kalau nipu gitu ya sudahlah, minta didoain. Kalau memang iya gitu, mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah-mudahan baik, kata Yusuf dalam pesan suara kepada CNN Indonesia pada hari Jumat 5 Juni. Ustadz kondang ini juga mengatakan tidak pernah bertemu secara langsung dengan para penggugat untuk mediasi. Semua yang menggugat nggak pernah ketemu saya juga, nggak pernah ada mediasi yang benar-benar serius yang ingin baik, nggak pernah. Imbuh dia. Yusuf Mansur digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang oleh 5 orang investor. Mereka adalah Fajar Haidar Rafli, Sumiati, Sri Hartati, Sri Wahyuni, dan juga Isnarijah Purnami. Kelima orang tersebut melayangkan gugatan sebab merasa dirugikan atas pembangunan Hotel Condotel Moyavidi di Yogyakarta dan Hotel City di Tangerang, Banten pada 2013-2014 silam. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 211-PDT-G-2020-PNTNG. Nilai gugatannya sebesar 5 miliar rupiah. Sidang perdana telah bergulir di PN Tangerang pada Rabu 3 Juni dengan agenda perdana mediasi. Di Yogyakarta, Yusuf Mansur juga pernah dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penipuan berkedok investasi pembangunan Condotel Moyavidi. Mengutip sejumlah media, para investor dikatakan telah mentransfer sejumlah uang untuk patungan pembangunan hotel tersebut sejak tahun 2012. Tidak hanya warga Yogyakarta, dikabarkan kasus investasi bodong ini juga diikuti oleh warga di Surabaya, Jawa Timur. Namun di tahun 2013, program investasi itu dihentikan Menteri BUMN pada periode tersebut, yaitu Dahlan Iskan, karena dinilai ilegal. Kasus investasi Condotel Moyavidi dan Hotel City bukan jadi masalah anyar bagi Ustadz yang kerap muncul di televisi tersebut. Sebelumnya, ia sempat pula beberapa kali berurusan dengan hukum. Nama Yusuf Mansur pernah terseret dalam kasus dugaan penipuan perumahan syariah yang terletak di Karanganyar, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Yusuf Mansur disebut pernah mempromosikan perumahan syariah itu pada 2016 silam. Yusuf sebelumnya telah membantah dirinya terlibat dalam dugaan penipuan perumahan syariah fiktif Multazam Islamic Residence di Sidoarjo. Ia mengaku tak pernah ada hubungan bisnis meski pernah bertemu dengan pihak Multazam Islamic Residence. Ia juga pernah membangun bisnis teknologi finansial pada tahun 2013 yang diberi nama PT Paytrend Asset Management. Sebelumnya bernama PT Veritra Sentosa International. Perusahaan tersebut menyediakan layanan jasa keuangan dengan nama Virtual Payment atau VPay. Jasa yang ditawarkan berupa pembelian pulsa, token listrik, dan sebagainya melalui telepon seluler. Pelanggan yang ingin mendaftar dikenakan pembayaran Rp275.000. Bisnis ini sempat dibekukan oleh Bank Indonesia berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang penyelenggaraan uang elektronik.
Namun saat ini Yusuf Mansur tercatat memiliki layanan pembayaran melalui PT Veritas Sentosa International atau Paitran dan PT Paitran Asset Management. Keduanya telah resmi mengantongi izin dari BI dan OJK sebagai regulator sejak 2018. Yusuf Mansur kemudian membeli 5% saham PT Infomedia Digital atau Tempo melalui PT Veritas Sentosa International senilai 27 miliar rupiah. Mengenai hal ini tak ada urusan hukum yang mengganjal Yusuf. Alasan utamanya membeli Tempo.co membuka pintu pengguna dari Paitran untuk tidak hanya sebagai penikmat berita, tetapi juga sebagai pemilik media. Begitu ungkap Yusuf Mansur kepada CNN Indonesia pada 2019 silam. Ustadz Yusuf Mansur diketahui tersandung lagi kasus. Dia digugat secara perdata oleh beberapa orang yang mengaku telah berinvestasi kepadanya. Ustadz Yusuf Mansur dianggap tidak memenuhi perjanjian investasi dan digugat di Pengadilan Negeri Tangerang. Pada hari Rabu 3 Juni, kedua belah pihak sudah menjalani proses mediasi pertama di PN Tangerang. Pihak penggugat diwakilkan kuasa hukumnya Asfada Fibia bersama rekan, sedangkan pihak Yusuf Mansur diwakili oleh Ariel Mohtar bersama rekan. Sebelumnya, Ustadz Yusuf Mansur sempat mengatakan akan hadir dalam mediasi tersebut, namun akhirnya hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya. Mereka dijanjikan akan diberi laporan keuangan setiap tahun, ada pembagian kerahiman atau bagi untung, dan mendapatkan jatah menginap secara gratis. Begitu kata Asfa Davibia, kuasa hukum penggugat di Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Rabu 3 Juni. Tetapi sampai dengan akhir 2019 yang lalu, jangankan uang kerahiman, laporan keuangan yang dijanjikan diberikan secara berkala itu pun juga tidak pernah ada. Dalam mediasi yang masih menemui jalan buntu itu, pihak Ustadz Yusuf Mansur meminta adanya bukti kwitansi dan dokumen lainnya untuk ditunjukkan sebagai bukti dan akan dibuatkan akta damai. Namun pihak penggugat menolak hal tersebut karena menurut mereka seharusnya dokumen itu diminta saat masa somasi atau sebelum masuk persidangan. Kalau Ustadz Yusuf Mansur mau damai, mestinya sejak kami somasi ada tanggapan positif dari pihak Yusuf Mansur. Begitu kata Asfa, dan bukan di sidang mediasi. Sekedar informasi, Yusuf Mansur digugat secara perdata oleh 5 investor yang merasa dirugikan, yaitu Fajar Haidar Rafli, Sumiati, Sri Hartati, Sri Wahyuni, dan juga Isnarijah Purnami. Mereka berinvestasi kepada Ustadz Yusuf Mansur untuk pembangunan Condotel Muyafi di Yogyakarta dan juga Hotel City Tangerang, Banten dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2014. Merasa haknya belum juga dipenuhi, kelima investor itu mulai menagih janji kepada pihak Ustadz Yusuf Mansur. Berulang kali menemukan jalan buntu, akhirnya mereka melayangkan somasi yang berujung gugatan kepada Yusuf Mansur. Sudah tahu, penggugat itu ada 5 investor, tapi prosesnya harus dibuktikan dulu, karena perkaranya sudah masuk persidangan. Karena harus dibuktikan kalau memang investor apa buktinya. Begitu kata Ariel Mohtar, kuasa hukum Yusuf Mansur. Ariel Mohtar juga menegaskan Yusuf Mansur tidak pernah menjanjikan untuk hadir di sidang mediasi kemarin. Ia tidak tahu siapa yang mengatakan bahwa Ustadz akan hadir kepada penggugat. Saya nggak tahu siapa yang menyebutkan, supaya nggak jadi fitnah, tapi kalau ada pemberitaan seperti itu, Ustadz nggak pernah menyanggupi untuk hadir. Tidak pernah menjanjikan untuk hadir saat itu. Tegas Ariel. Ustadz Yusuf Mansur dituntut sebesar 5 miliar rupiah oleh 5 orang yang mengaku sebagai investornya. Ariel Mohtar mengatakan, sebenarnya kerugian tidak sebesar itu. 5 miliar adalah total kerugian imaterial yang mereka tuntut. Kalau kerugian mereka itu 5 orang nggak sampai 100 juta. Yang 5 miliar itu kerugian imaterial. Ariel Mohtar juga mengatakan, pihak Yusuf Mansur memberikan kesempatan untuk penggugat memberikan bukti kerugian sebesar 5 miliar dalam persidangan nantinya. Nanti kalau sudah masuk persidangan pembuktian silahkan. Kalau kami sesuai dengan etika persidangan saja, kenapa kami tidak beri keterangan? Karena etikanya seperti itu. Isi mediasi tak bisa disampaikan, tapi setelah baca berita dan isinya seperti itu, kami merasa perlu diluruskan. Begitu ujarnya.